Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Monica Diah Purwaningsih, NIM 2003102126. Saya mahasiswi program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun. Di sini saya akan mempraktekkan presentasi bisnis untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi bisnis. Sebelumnya saya ingin menjelaskan posisi saya terlebih dahulu. Jadi di sini saya sebagai owner PT Mayora Indah ingin memperkenalkan salah satu produk kami kepada calon investor. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mulai presentasinya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir pada acara hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan salah satu produk dari PT Mayora Indah, yaitu teh pucuk harum. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Monica Diah Purwaningsih, selaku owner dari PT Mayora Indah. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya akan menjelaskan biografi tentang perusahaan kami. PT Mayora Indah Tbk merupakan kelompok bisnis yang memproduksi makanan terkemuka di Indonesia. Mayora Indah telah berkembang menjadi salah satu perusahaan fast-moving consumer goods industry yang telah diakui keberadaannya secara global. Terbukti bahwa Mayora Indah telah menghasilkan berbagai produk berkualitas yang saat ini menjadi merek-merek terkenal di dunia, seperti Kopiko, Danisa, Astor, Energen, Torabika, dan lain-lain. Perusahaan kami didirikan sejak 17 Februari 1977 sebagai sebuah industri biskuit rumah sederhana yang hingga sekarang mampu berkembang dengan pesat menjadi salah satu kelompok usaha yang terintegrasi di Indonesia. Perkembangan perusahaan juga ditorehkan dengan merubah status perusahaan menjadi perusahaan terbuka seiring dengan pencatatan saham perusahaan untuk pertama kali di Bursa Efek Jakarta sejak 4 Juli 1990. Pada tahun-tahun berikutnya, perusahaan terus melakukan ekspansi cepat untuk menjadi sebuah perusahaan yang berbasis ASEAN. Salah satu usahanya yakni mendirikan fasilitas produksi dan beberapa kantor pemasaran yang terletak di beberapa negara di Asia Tenggara. Mayora Indah telah menghasilkan berbagai produk berkualitas yang saat ini menjadi merek-merek terkenal di dunia, seperti Kopiko, Danisa, Astor, Energen, Torabika, dan lain-lain. Perusahaan kami didirikan sejak 17 Februari 1977 sebagai sebuah industri biskuit rumah sederhana yang hingga sekarang mampu berkembang dengan pesat menjadi salah satu kelompok usaha yang terintegrasi di Indonesia. Perkembangan perusahaan juga ditorehkan dengan merubah status perusahaan menjadi perusahaan terbuka seiring dengan pencatatan saham perusahaan untuk pertama kali di Bursa Efek Jakarta sejak 4 Juli 1990. Pada tahun-tahun berikutnya, perusahaan terus melakukan ekspansi cepat untuk menjadi sebuah perusahaan yang berbasis ASEAN. Salah satu usahanya yakni mendirikan fasilitas produksi dan beberapa kantor pemasaran yang terletak di beberapa negara di Asia Tenggara. Dengan inovasi-inovasi terbaru yang dilakukan perusahaan kami, maka semakin memperkokoh posisi Mayora di pasar global. Terbukti bahwa produk-produk Mayora tidak hanya mampu memenuhi konsumen yang ada di dalam negeri saja, namun telah menjangkau konsumen luar negeri bahkan hampir menyebar di seluruh dunia. Hasil ini dapat dicapai berkat dukungan dari jaringan distribusi yang kuat, selain tersedianya fasilitas dengan sistem logistik dan pengelolaan gudang yang modern. Selain itu, perusahaan juga telah menerapkan 3 visi utama perusahaan yang menjadi acuan pengelolaan di antaranya, menjadi produsen makanan dan minuman berkualitas yang dipercaya oleh konsumen, baik di pasar domestik dan internasional, serta mengendalikan pangsa pasar yang signifikan dalam setiap kategori, memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham perusahaan, dan memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara di mana perusahaan beroperasi. Nah, itu dia sedikit biografi dari perusahaan kami. Untuk itu kita langsung ke pembahasan presentasi. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi di sini ada 3 pokok pembahasan ya. Kita akan membahas tentang produk overview, jadi bagaimana sih deskripsi produk kami, kemudian proses pembuatan
teh pucuk harum itu bagaimana dan daerah-daerah mana yang menghasilkan teh untuk teh pucuk harum. Kemudian kita juga membahas tentang indeks dari pesaing-pesaing produk kami, kemudian promosi produk dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam untuk mencapai go to market. Untuk deskripsi produknya sendiri, ya jadi teh pucuk harum ini merupakan minuman teh dari PT kami. Jadi minuman ini dibuat dari pucuk daun teh pilihan, ya karena kalau kita memakai bagian lain dari teh itu mungkin akan beda ya rasanya. Jadi bagian terbaik dari teh itu di pucuk daunnya itu. Nah, kemudian produk kami ini dipadukan dengan aroma jasmin untuk menciptakan rasa teh yang terbaik. Produk kami juga dikemas secara praktis sehingga mudah dibawa kemana saja. Produk kami juga memanfaatkan teknologi canggih dalam proses produksi, yaitu teknologi AST, Advanced Sterilizing Technology. Proses pengolahan alami minuman ini menjamin rasa teh yang segar, ya. Jadi kayak sama kayak kita tuh minum teh yang baru dibuat gitu. Kemudian teh pucuk harum juga bebas dari bahan pengawet. Minuman ini juga bisa tahan hingga 1 tahun. Teh pucuk harum terbuat dari bahan alami yang bebas pewarna dan pemanis buatan. Kemudian kita membahas tentang proses pucuk daun teh terbaik menjadi teh pucuk harum. Seperti yang sudah saya singgung tadi, jadi dimulai dengan memetik daun teh berkualitas di perkebunan sendiri. Ya, pastinya dengan memiliki perkebunan sendiri itu akan menjaga kualitas hasil petikan daun teh itu. Kemudian proses pemetikan daun teh pucuk itu dilakukan secara manual agar bisa memetik bagian pucuk daun teh yang layak. Kenapa kita memilih pucuk daun teh? Karena pucuk daun teh itu terbebas dari hama ulat ya. Hama-hama lain juga lah pokoknya itu, dan mempunyai kualitas teh paling bagus dibandingkan dengan daun teh di bagian lain. Next kita masuk ke beberapa daerah penghasil teh ya. Contohnya di sini ada 3 ya, sebenarnya ada banyak sekali ya pastinya, tapi kita ambil 3 saja. Yang pertama ada di Puncak ya, tepatnya di Bogor, Jawa Barat. Pasti kita udah nggak asing lagi lah dengan perkebunan teh Gunung Mas. Jadi perkebunan itu dikelola oleh PTP Nusantara 7. Nah, untuk lokasinya sendiri ada di Jalan Raya Puncak, Cisarua, Bogor. Yang kedua ada di Ciwidey, Jawa Barat. Di daerah Ciwidey terdapat beberapa perkebunan teh seperti Malabar, Ranca Bali, Gunung Halu, dan Pangalengan. Kemudian ada di Malang, Jawa Timur. Kebun teh ini tepat berada di lereng Gunung Arjuna, jadi tidak heran ya panorama di kebun teh ini sangat cantik dan sejuk. Baik, kemudian kalau kita berbicara tentang keistimewaan, jadi kayak apa sih kelebihannya teh pucuk harum itu? Jadi ya teh pucuk harum itu ya kita balik lagi nih ke pembahasan yang tadi ya. Mengambil daun yang berada di pucuk daun teh ya. Jadi kalau kita mau dapetin kualitas rasa teh yang terbaik itu kita benar-benar pakai pucuk dari daun tehnya itu. Kemudian untuk kelebihan yang lain, jadi kita tuh tidak menggunakan bahan pengawet, namun teh kita itu bertahan selama 1 tahun karena diproduksi menggunakan teknologi yang canggih. Teh pucuk harum juga sudah lolos sebagai minuman halal. Jadi ya selain tanpa bahan pengawet, teh pucuk harum juga tidak menggunakan pemanis dan pewarna buatan. Kemudian disediakan dalam kemasan botol, membuat teh pucuk harum praktis dibawa kemana-mana. Kemudian kita masuk pada pembahasan tentang indeks dari beberapa pesaing teh pucuk harum. Nah, ini bisa dilihat pada grafik yang sudah tertera. Di situ ada warna hitam ya, jadi itu untuk merek teh botol sosro ya. Ini kita sebagai contoh aja ya. Kemudian warna biru mudanya itu untuk teh pucuk harum, dan warna abu-abunya ini untuk merek lain yang tidak disebutkan ya. Pasti banyak sekali merek-merek lain yang sering kita temui. Untuk presentase teh pucuk harum ini di daerah Jabodetabek sebesar 34,3%, lalu disusul daerah Bandung ini sebesar 22,3%, Semarang 3,3%, daerah Surabaya sebesar 36,9%,
Ini lumayan besar ya Bapak Ibu. Kemudian Medan sebesar 19,2%, Makassar 10,6%, ada di daerah Yogyakarta sebesar 19%, daerah Malang 28,2%, Palembang 15,5%, kemudian di Pekanbaru 13,4%, di Banjarmasin 10%, daerah Balikpapan nih sebesar 25%, kemudian sebelahnya Balikpapan nih Samarinda ada 20,8%, di Manado 1,4%, Denpasar 11,3%, dan masih banyak luar daerah yang tidak disebutkan, yaitu kira-kira sekitar 27,3%. Nah, dari indeks tersebut kita tuh bisa lihat bahwa teh pucuk harum memiliki lebih dari 10% persentase dari teh yang ada di Indonesia saat ini. Bahkan ada beberapa daerah yang persentasenya itu mencapai lebih dari 30%. Nah, itu kan menjadi kemajuan yang luar biasa untuk teh pucuk harum sendiri. Oke, baik. Setelah kita berbicara tentang indeks dari pesaing-pesaing ya, persentase dari pesaing tuh kira-kira. Nah, kita sekarang masuk ke pembahasan tentang promosi produk. Jadi, bagaimana sih teh pucuk harum itu bisa go to market? Nah, saya ambil contoh di sini pada tahun 2017 ya. Jadi, pada tahun ini terdapat berbagai macam agenda acara, yaitu ada Pucuk Cool Jam yang bertempatan di SMA Hutama Bekasi, SMAN 1 Margahayu, kemudian di SMAN 1 Bekasi. Jadi ini tuh semacam roadshow gitu pada minggu kelima, keenam, dan ketujuh. Jadi selain beberapa tempat yang sudah saya sebutkan tadi, kami juga melakukan roadshow di SMA 64 Jatim, SMA 5 Tangerang, SMA GIS 2 Serpong, dan SMK PGRI 1 Tangerang. Dan masih banyak tempat lain sebagai promosi kami, dan juga media-media lain ya pastinya, serta dari tahun ke tahun tuh selalu banyak ya, selalu meningkat gitu. Selanjutnya saya akan membahas tentang apa saja sih hal-hal yang perlu diperhatikan pada produk teh pucuk kami. Jadi kalau ada customer mau beli, tuh ini loh. Jadi yang pertama itu teh pucuk harum tuh lebih nikmat disajikan dingin. Nah, kemudian yang kedua, hindari dari sinar matahari langsung dan temperatur tinggi. Jadi kadang tuh ada beberapa customer yang mengeluh, ini kok produknya warnanya gini ya. Nah, padahal mereka tidak sadar bahwa produk tersebut mungkin terpapar sinar matahari dan tidak disimpan pada kondisi ruangan yang baik gitu ya. Kemudian yang ketiga juga simpan di lemari es agar lebih segar. Kemudian yang keempat, setelah dibuka, simpan dalam lemari pendingin atau minum pada hari yang sama. Yang kelima, pada bagian bawah botol mungkin terdapat endapan ekstrak teh alami. Ya, itu jadi nggak apa-apa gitu. Jadi yang keenam, dapat diminum langsung atau dingin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dan mungkin setelah ini Bapak dan Ibu bisa mengajukan beberapa pertanyaan ya, mungkin pertanyaan yang lebih spesifik gitu ya. Dan harapannya semoga Bapak dan Ibu bisa menjalin kerjasama dengan perusahaan kami. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekian praktek presentasi bisnis yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.